Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelas R6J akan menjelaskan business plan dari pelajaran mata kuliah aplikasi kewirausahaan. Business plan kami berjudul Nasrpay. Jadi kami akan membuat business plan makanan. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang berjumlah 5 orang. Yang pertama itu anggota kelompok kami namanya Egi Puspitasari, yang kedua Iqbal Yazid Zaki, yang ketiga Muhammad Fikri, yang keempat Ricky Rivaldi Palma, dan yang terakhir yang kelima yaitu Wahyu Adi Nugroho. Selanjutnya saya akan lanjut ke latar belakang. Alasan kami membuat Nasrpay yaitu karena ini adalah orang yang familiar di lingkungan masyarakat, dan biasanya masyarakat akan membelinya di hari-hari spesial seperti Hari Raya Idul Fitri kemarin, dan yang akan datang itu 2 bulan lagi yaitu Hari Raya Idul Adha. Pasti akan ada nastar di rumah-rumah, dan akan ada juga di hari-hari spesial lainnya gitu. Kami akan membuat nastar yang berisikan selai nanas, dan juga akan ada beberapa variasi rasa lainnya seiring berjalannya waktu gitu. Jadi rasanya nggak nanas saja gitu, pasti kami akan membuat variasi lain. Alasan kami membuat Nasrpay yaitu tergolong mudah dibuat dan tentunya akan menjadi peluang usaha karena pastinya akan banyak masyarakat yang menyukai olahan ini karena nastar itu enak banget rasanya. Selanjutnya tujuan penulisan. Tujuan dari penyusunan proposal ini sebagai acuan pedoman dalam menjalankan usaha agar berjalan sesuai rencana yang ada di proposal ini. Selain itu ada beberapa tujuan yang kami inginkan. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Yang kedua itu untuk menambah daya tampung tenaga kerja. Yang ketiga, memasarkan produk hasil olahan kepada masyarakat. Yang keempat itu yang terakhir, melakukan inovasi terhadap rasa nastar sehingga lebih variatif. Selanjutnya itu visi dan misi kami. Visi kami itu yang pertama memperoleh keuntungan, tentunya ya, di mana-mana jualan itu harus memperoleh keuntungan. Yang kedua, menjadikan Nasrpay sebagai makanan favorit di Jabodetabek gitu. Nah, kita lanjut ke misi. Misi kami itu ada 4. Yang pertama itu menciptakan ide-ide kreatif sebagai penarik minat pembeli. Yang kedua, memberi pelayanan yang baik dan ramah dalam upaya menarik pembeli. Yang ketiga, menambahkan cabang Nasrpay sebanyak mungkin di daerah Jabodetabek. Yang keempat, membuat masyarakat tertarik akan makanan olahan rumahan. Mungkin sampai situ penjelasan saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Fikri. Baik, saya Muhammad Fikri. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan sebelumnya dari Saudara Ricky Rivaldi Palma. Pembahasan selanjutnya yaitu berupa profil usaha. Nama perusahaan yang kami dirikan itu Nasrpay. Selanjutnya, bidang usaha yang kami pilih itu berupa bidang kuliner. Jenis produk yang kami tawarkan yaitu kue nastar. Alamat perusahaan ada di Jalan Raya Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Untuk nomor telepon bisa dihubungi 0812927211439. Alamat email di nastarpay@gmail.com. Tahun mulai berdiri yaitu bulan Mei 2021. Selanjutnya, pembahasan tentang boran pemasaran. Yang pertama, produk. Produk yang kami tawarkan yaitu kue nastar untuk lebaran maupun hari-hari spesial lainnya. Dan kami memproduksinya sendiri tanpa menggunakan bahan pengawet dan bahan berbahaya lainnya. Jadi, produk yang kami tawarkan ini dijamin keasliannya dan ke kualitas tingginya karena dibuat oleh tangan sendiri dan dibuat dengan bahan-bahan yang berkualitas tinggi. Selanjutnya, price atau harga. Harga yang kami tetapkan di sini yaitu sebesar Rp40.000 per toples.
Selanjutnya, promosi. Promosi yang kami lakukan untuk usaha kami ini ialah dengan menggunakan media sosial berupa Facebook, Instagram, Twitter, maupun media sosial lainnya, dan juga melalui media cetak, yaitu berupa brosur. Selanjutnya, place atau tempat. Untuk tempat, kami membuka di toko atau ruko yang berada di lingkungan masyarakat umum. Selanjutnya, people. Dalam pembuatan kue ini, kami membuatnya sendiri dan juga menggunakan jasa karyawan untuk menjaga toko dan untuk mengantar pesanan jika ada pembelian di luar lingkungan toko kami. Selanjutnya, proses. Proses yang kami lakukan sama seperti dengan proses pembuatan nastar lainnya. Namun, ada beberapa cara khusus yang membedakan dengan nastar lainnya. Selanjutnya, physical evidence. Produk kami dikemas dengan kemasan yang menarik dan unik, serta kami juga memberikan berupa kartu ucapan di setiap dalam kemasan. Baik, pembahasan berikutnya akan dilanjutkan oleh Wahyu Adi Nugroho. Perkenalkan, nama saya Wahyu Adi Nugroho. Jadi kali ini saya akan melanjutkan presentasi yang dibawakan oleh Fikri tadi. Dan jadi kali ini saya akan membahas tentang analisis SWOT. Dan ya, S-nya itu adalah strength atau kekuatan, dan W-nya itu weakness atau kelemahan. Lalu O-nya itu opportunity atau peluang, dan T-nya itu threat atau ancaman. Jadi dalam pembuatan kue pie itu kita sudah menyiapkan analisis SWOT ini. Yang pertama itu adalah strength-nya itu kita menggunakan bahan dasar premium dan harga yang kita kasih itu sangatlah terjangkau. Lalu weakness atau kelemahannya, produk tidak tahan lama, jadi tidak bisa pemesanan atau jarak jauh yang lama ya. Dan kelemahannya juga di sini susah untuk pengiriman keluar kota yang tadi kita jelaskan, maka produk ini tidak tahan lama. Jadi lanjut, kita bakal menjelaskan opportunity-nya, peluang. Nah, peluang yang kita miliki itu ciri khas yang berbeda dari nastar pada umumnya, disukai oleh berbagai kalangan masyarakat dan budaya masyarakat kita yang konsumtif. Lalu threat-nya ancaman. Konsumen juga akan merasa bosan dan produk yang kami tawarkan. Para pesaing yang tertarik ikut membuka usaha ini, jadi kita banyak banget saingan dalam pembuatan kue ini. Dan proses pembuatan yang terbilang lama. Jadi selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman kita, Iqbal Yazid. Saya akan melanjutkan presentasi dari Adi Nugroho. Saya akan mempresentasikan untuk laporan keuangan. Modal awal untuk membeli bahan, kita membutuhkan tepung segitiga biru seharga 10.000, nanas seharga 35.000, keju seharga 6.000, telur seharga 14.000, margarin royal seharga 24.000, gula halus seharga 3.000, gula pasir seharga 7.000, susu denko saset seharga 6.000, susu kental manis seharga 2.000, vanila seharga 2.000. Dan untuk keseluruhan membeli bahan menjadi 109.000. Dan untuk modal perlengkapan yang kita butuhkan, toples seharga 20.000, gas seharga 23.000 menjadi 43.000. Modal untuk keseluruhan bahan dan perlengkapan adalah 109.000 ditambah 43.000 menjadi 152.000. Harga produk sebenarnya, modal dibagi unit yang dihasilkan 152.000 dibagi 5 menjadi 30.400. Laba yang diharapkan, harga sebenarnya dikali laba yang diinginkan 30.400 dikali 30% menjadi 9.120. Harga pokok penjualan per toples, harga sebenarnya ditambah laba yang diinginkan menjadi 30.400 ditambah 9.120 menjadi 39.520. Maka kita bulatkan untuk per toples menjadi 40.000. Dan presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Egi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Egi Puspitasari. Di sini saya akan melanjutkan presentasi
Dimulai dengan di slide 13, yaitu dengan materi BEP, Break Even Point. Perhitungan Break Even Point atau BEP dimulai dengan modal dibagi HPP, yaitu harga pokok penjualan. Modal dari Nastar Pay sendiri yaitu 152.000 dibagi dengan HPP produk Nastar Pay yaitu 40.000, menghasilkan 3,8 toples atau kita bulatkan menjadi 4 toples. Selanjutnya ada estimasi keuntungan. Estimasi keuntungan yang pertama ada perhitungan pemasukan kotor dibagi menjadi 3, ada hitungan per hari, per bulan, dan per tahun. Hitungan per hari dimulai dari angka 5, yaitu 5 hari dikali 40.000-nya sama dengan 200.000. Selanjutnya hitungan per bulan ada 200.000 dikali 30 hari menjadi 6 juta. Selanjutnya ada hitungan per tahun, yaitu 6 juta dikali 12 bulan sama dengan 72 juta. Selanjutnya ada perhitungan pengeluaran rutin, yaitu ada hitungan per hari, per bulan, dan per tahun. Hitungan per hari ada 152.000 dikali 1 harinya sama dengan 152.000. Selanjutnya ada hitungan per bulan, 152.000 dikali dengan 30 hari menjadi 4.560.000. Selanjutnya ada hitungan per tahun, yaitu 4.560.000 dikali 12 bulan sama dengan 54.720.000. Selanjutnya ada perhitungan pendapatan bersih, yaitu ada hitungan per hari, per bulan, dan per tahun. Hitungan per harinya yaitu dimulai dari perhitungan pemasukan kotor per hari dikurang dengan hitungan pengeluaran rutin per hari. Jadi sama dengan 200.000 dikurang 152.000 sama dengan 48.000. Selanjutnya ada hitungan per bulan. Ada 6 juta diambil dengan 4.560.000 menghasilkan 1.440.000, dan hitungan per tahunnya yaitu ada 72 juta diambil dengan 54.720.000 sama dengan 17.280.000. Sekian proposal usaha yang telah kami buat sebagai acuan dalam membuka usaha atau sebagai peluang usaha untuk membangun para wirausahawan untuk terus bertahan dan semakin maju yang ada di negeri kita ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.